bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menempa kesuksesan setiap hari. Saat ini kita akan belajar konsep peluang. Kita akan belajar tentang apa itu peluang. Peluang sebenarnya tersedia di setiap tempat. Ada cerita seorang pemuda yang merupakan lulusan dari bidang jurnalistik. Dia bekerja di suatu kota kecil. Sebagai sarjana jurnalistik, tugas pertama dia adalah mewawancarai seorang petani tua yang tinggal 32 kilometer di pinggir sebuah kota. Begitu dia duduk bersama dengan lelaki yang beruban itu, yang berada di beranda depan rumahnya, jurnalis muda dengan semangat menatap buku catatannya dan mulai mengajukan pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang dia berikan, "Pak, jam berapa Anda bekerja setiap hari?" Petani tua itu cengengesan, tertawa kecil, lalu menjawab, "Nak, saya tidak perlu bekerja. Pekerjaan sudah tersedia di sekeliling saya." Disinilah kita bisa meneladani sang petani tua itu. Peluang sangat mirip dengan pekerjaan sang petani tua itu. Peluang ada di mana-mana. Hanya saja kita sering lalai memperhatikannya. Saat menjalani hari, perhatikan sekeliling kita. Cermati, jika tidak melihat peluang, ingatlah selalu bahwa bukan berarti tidak ada peluang yang tersedia. Nyatanya, kita selalu dikelilingi oleh peluang. Kita hanya perlu membuka mata kita dan mencermatinya, lalu raih peluang tersebut. Berbicara tentang peluang, kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Walt Disney. Salah satu orang yang memiliki mimpi hebat di abad 20 adalah Walt Disney. Dialah orang pertama yang mampu menciptakan film kartun bersuara, film animasi panjang. Tapi kisah agung dari Walt Disney adalah bagaimana dia menciptakan Disneyland dan Walt Disney World. Padahal impian tersebut dan peluang tersebut muncul tidak terduga. Suatu hari saat dia mengajak dua putrinya menuju tempat hiburan di Los Angeles di satu hari Sabtu pagi, kedua anak gadisnya sangat menyukai tempat itu. Begitu juga dengan ayahnya, Walt Disney. Taman hiburan merupakan surga bagi anak-anak dengan suasana menakjubkan, aroma popcorn dan gulali, papan-papan promosi,
berwarna mencolok, serta teriakan anak-anak saat roller coaster meluncur dari ketinggian. Namun Waltz lebih takjub kepada komedi putar. Saat mendekati wahana tersebut, ia melihat kelebatan cahaya terang berkejaran mengikuti irama musik Calliope yang energik. Tapi saat mendekat dan komedi putar itu berhenti, dia menyadari bahwa pemandangannya itu hanyalah sebuah tipuan. Waltz mengamati kuda-kudaan lusuh, bercat retak, dan mengelupas di sana sini. Ia juga memperhatikan bahwa hanya kuda-kudaan yang berada di baris luar yang bergerak naik turun. Sementara kuda-kudaan yang lain diam, tidak bergerak, hanya terpaku pada lantai. Kekecewaan kartunis tersebut justru memunculkan impian besar. Dalam pikirannya, ia membayangkan taman hiburan sebagai tempat imajinasi yang tetap hidup, tempat anak-anak dan orang dewasa menikmati suasana karnaval. Ia membayangkan taman hiburan tanpa pemandangan yang lusuh, yang biasanya menyertai kelompok sirkus atau karnaval kelilingan. Impiannya tersebut lantas menjelma menjadi Disneyland. Bagi Disney, impian tidak pernah habis. Didukung oleh kreativitas dan keinginan untuk menghasilkan mutu unggulan, dia selalu melihat peluang. Jika kita tidak punya impian, cermati diri kita. Galilah talenta kita dan hasrat kita. Dengarkan panggilan jiwa kita. Dan jika kita belum juga menyadari impian kita, cobalah temui mungkin mentor, pemimpin yang bisa menarik bagi kita. So, prinsip peluang seperti ini. Peluang dan motivasi saling berkesinambungan. Orang-orang yang termotivasi selalu melihat peluang. Dan peluang acap kali memotivasi orang-orang. Sikap terbaik mendatangkan peluang terbaik. Pribadi kita menentukan peluang yang kita lihat. Hari ini adalah saat terbaik merengkuh peluang. Peluang harus diambil sekarang juga. Peluang merupakan hasil tuaian, bukan keberuntungan. Orang yang sukses mencari peluang. Orang-orang sukses mencari peluang. Dan jika tidak menemukan peluang, mereka menciptakannya. Peluang tidak muncul dalam situasi ideal. Jika menunggu semua jalan terbuka terlebih dahulu, kita tidak akan pernah melangkah. Peluang tanpa komitmen adalah kerugian. Peluang yang diabaikan tak pernah sia-sia, tapi diperebutkan oleh orang lain. Peluang lahir dari masalah. Jika ingin peluang yang besar, carilah masalah besar. Peluang bisa berlipat ganda dan justru enyah. Semakin banyak peluang yang dikejar, semakin banyak pula peluang yang akan ditemukan. Peluang harus dipelihara agar tetap ada. Peter Drucker, Bapak manajemen modern, berkata, menghidupkan peluang
berarti mematikan masalah. Salam untuk menemukan peluang di mana-mana. Salam untuk menempa kesuksesan setiap hari. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.